Dan kali ini saya ingin menginformasikan dulu nih ke pemirsa, kira-kira selain penggunaan BBM yang berlebihan yang bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global, kira-kira apa lagi ya yang menyebabkan terjadinya pemanasan global semakin tinggi saat ini? Langsung saja kita saksikan tayangan berikut ini terkait dengan penyebab pemanasan global dan juga perubahan iklim. Perubahan iklim dan pemanasan global tidak dapat dipisahkan dari fenomena pencemaran udara. Emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik contohnya. Kebutuhan manusia terhadap pemenuhan energi listrik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Namun bahayanya adalah pilihan untuk memenuhi pasokan listrik tersebut berasal dari pembangkit listrik tenaga batu bara. Pembakaran batu bara akan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida ke atmosfer. Gas metana juga merupakan salah satu penyebab pemanasan global dan perubahan iklim. Bahkan gas tersebut memiliki potensi lebih besar ketimbang gas karbon dioksida atau CO2. Selain itu, berbeda dengan gas CO2, gas metana tidak dapat diserap oleh klorofil tumbuhan. Gas metana dapat berasal dari sumber-sumber alamiah, yaitu emisi geologis, danau, tumbuh-tumbuhan. Gas ini juga dapat berasal dari kegiatan manusia seperti penambangan, pemakaian bahan bakar, kegiatan peternakan dan pembuangan sampah. Selanjutnya adalah deforestasi atau penggundulan hutan. Hutan menghapus dan menyimpan karbon dioksida dari atmosfer. Dengan penggundulan hutan akan melepaskan sejumlah besar karbon serta mengurangi jumlah penangkapan karbon di planet ini. Akibatnya adalah pencemaran udara oleh karbon sehingga meningkatkan suhu bumi. Deforestasi merupakan penyebab pencemaran lingkungan dan tingginya emisi gas rumah kaca hutan Indonesia, tertinggi setelah sektor transportasi dan industri. Berbagai sumber IDX Channel. Wah pemirsa, ternyata penyebab pemanasan global ini bukan cuma penggunaan BBM yang berlebihan atau energi fosil yang berlebihan, tapi juga bisa disebabkan oleh yang namanya gas metana. Nah, gas metana ini dihasilkan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Antara lain seperti kegiatan pertambangan, kemudian juga kegiatan peternakan. Contohnya peternakan sapi. Kalau peternakan sapi bisa menghasilkan gas metana sih, gimana caranya? Jadi ternyata kotoran sapi ini juga mengandung gas metana yang bisa merusak lingkungan dan bisa lebih berbahaya ternyata dibandingkan dengan karbon dioksida. Sekitar 35 atau 40% ya, ini sektor peternakan ini menyumbang dari keseluruhan gas metana global yang ternyata juga bisa merusak lapisan ozon. Kemudian ketika lapisan ozon ini sudah mulai menipis, sudah mulai rusak gitu ya pemirsa, ini akan bisa menyebabkan yang namanya pemanasan global. Nah, pemanasan global ini adalah bisa kita katakan ya, di mana suhu bumi ini semakin meningkat menjadi lebih panas dan juga bisa menyebabkan perubahan iklim. Jadi saat ini sudah terjadi yang namanya pemanasan global, yaitu sudah meningkat ya suhu buminya sekitar 1,1 derajat dan batas yang bisa ditoleransi ini hanya sekitar peningkatannya ya sekitar 1,5 derajat ataupun sampai 2 derajat saja, dan itu pun ya kalau sudah sampai 1,5 derajat ataupun 2 derajat ini juga sudah harus diwanti-wanti. Dan tentunya pemanasan global ini terjadi pemirsa tidak hanya disebabkan oleh kegiatan manusia yang ada di Indonesia tapi juga di negara-negara lainnya. Nah, kemudian kalau kita bicara soal pemanasan global tentunya ini juga berkaitan erat dengan yang namanya perubahan iklim ya. Jadi pemanasan global ini atau pemanasan suhu bumi ini juga merupakan bagian dari perubahan iklim. Nah, perubahan iklim ini juga nantinya bisa menyebabkan cuaca ekstrim ya, seperti dingin yang berkepanjangan atau kemarau berkepanjangan, kemudian juga bisa merusak ya kehidupan sosial masyarakat juga kehidupan ekonomi masyarakat.